Halo Sobat Trader, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Joy Trader. Hari ini IHSG semakin menguat setelah kemarin menurun karena brand ARB. Hari ini brand masih ARB, namun saham-saham yang lain tetap menguat. Analisa saham hari ini, IHSG semakin di depan. Manakah yang masih menarik? Mari kita bahas beberapa saham yang masih menarik. Ini IHSG sempat turun sampai sekitar 7.680-an, namun closingnya hijau. Candlenya cukup bagus, melihat foreign terus melakukan pembelian di saham-saham Indonesia, apalagi BBCA pada hari ini kembali mencetak all time high, maka ini sangat menarik bagi IHSG ke depannya. Apakah sebelum akhir tahun akan mencapai 8.000? Harapan kita seperti itu. Semoga saja IHSG terus menguat. Nah, hari ini saham coal mulai menguat lagi. PTBA menguat cukup signifikan pada hari ini. Meskipun begitu, secara bandarmologi tidak ada akumulasi yang cukup signifikan di saham PTBA ini. Meskipun kenaikannya cukup tinggi, 2 hari kenaikan cukup tinggi, hari ini naik 5,7% saham PTBA. Namun kalau melihat secara bandarmologi, ini tidak ada akumulasi yang cukup besar dan sudah mendekati area resisten sebelumnya di sekitar 3.150. Maka bagi teman-teman yang sudah hold dari bawah dalam rangka untuk trading jangka menengah atau jangka pendek, bisa pantau untuk mulai sedikit melakukan aksi profit taking jika memang ingin melakukan trading jangka pendek menengah. Untuk yang jangka panjang, jelas saham ini membagikan dividen secara rutin dan cukup besar seperti di tanggal 21 Mei ini, sehingga terjadi gap down dan sekarang gap down-nya sudah ditutup melebihi dari harga saat bagi dividen. Jika melihat volume, memang volume semakin naik, bahkan lebih tinggi dari sebelumnya, maka saham PTBA ini cukup menarik jika koreksi di sekitar 2.860-an. Itu untuk saham coal yang cukup menarik PTBA. Selain Adaro yang sudah naik tinggi, PTBA ini menjadi alternatif bagi teman-teman yang mau entry di saham PTBA, apalagi investing untuk dapat dividennya. Selanjutnya Indi juga menguat kembali setelah sideways beberapa hari, akhirnya break dari sideways-nya sekitar 1.500 dan closing dengan candle yang cukup solid Marubozu di harga 1.580, naik 7% dari harga kemarin. Melihat volume cukup bagus. Bagaimana dengan bandarmologi? Nah, ini bandarmologinya lebih bagus daripada PTBA. Meskipun sudah dekat dengan resisten, namun ini adalah percobaan ketiga kali untuk menembus resistennya. Resisten dari 16 April ini gagal ditembus, kemudian coba ditembus lagi di sini 2 September, di sini juga coba tembus, belum sampai resisten, gagal turun, coba tembus, gagal turun. Nah,
Melihat candle ini dan akumulasinya cukup bagus, volume sangat besar sekali, kenaikan tinggi, dimungkinkan hari besok bisa break resisten. Namun jika ada koreksi-koreksi sedikit, ya koreksi-koreksi wajar, Bandar ingin mengumpulkan harga lebih murah dari harga sekarang 15.50. Maka ini cukup menarik bagi yang sudah punya saham ini, cukup bagus, sudah golden cross MA20 dengan MA200, MA50 sudah golden cross dengan MA200, maka ini uptrend, pasti uptrend jangka menengah panjang. Untuk jangka pendek, yang trading jangka pendek, ya bisa diperhitungkan aksi profit takingnya. Jangka menengah panjang, hold saja saham ini, karena valuasinya juga cukup murah. Selanjutnya Bumi. Nah ini grup Bakri. Grup Bakri kembali manggung. Setelah beberapa waktu yang lalu, saham-saham grup Bakri ini menguat. Ini Bumi juga kembali menguat. Volumenya cukup bagus secara bandarmologi, normal distribusi. Namun kalau di saham-saham seperti ini, akumulasi bandar tidak begitu berpengaruh. Maka cukup dilihat saja pergerakan sahamnya. Kalau melihat dari MA sudah bagus, sudah golden cross MA20 dengan MA200, dan sebentar lagi MA50 akan golden cross dengan MA200. Di tanggal 24 April ini jelas tertahan MA200 sehingga turun ancang-ancang untuk break MA200, dan sekarang sudah break. Potensinya jangka menengah panjang masih bagus, meskipun dalam jangka pendek mungkin akan ada aksi profit taking karena sudah dekat dengan resisten. Meskipun bisa saja saham ini akan terus naik, namun bagi teman-teman yang mempunyai profil risiko untuk masuk di harga yang pas, maka bisa tunggu koreksi terlebih dahulu untuk saham Bumi ini. Seperti di tanggal 20 September ini ada koreksi sedikit, kemudian diangkat lagi sampai sekarang. Begitu pula dengan grup Bakri yang lain, BRMS naik 12%. Wah, kenaikan yang cukup besar ini. 100 ke 196. Closing candlenya cukup bagus. Akumulasinya bagus, big akumulasi. Justru secara akumulasi ini lebih bagus daripada Bumi. Meskipun begitu, ini sudah dekat dengan resisten psikologis 200. Resisten psikologis 200 ini cukup susah ditembus biasanya, maka bagi teman-teman yang coba entry di saham ini, perhatikan risk rewardnya. Bagi teman-teman yang sudah pegang dari harga bawah, di hold, sebab ini juga potensi upside-nya sangat tinggi. Mengingat volume pada perdagangan hari ini juga cukup besar, maka bisa dipantau ke depannya nanti. Bagi yang sudah hold di harga bawah, sudah punya di harga bawah, bisa hold, bisa profit taking untuk jangka pendek sekiranya memang tidak kuat break 200, karena kalau koreksi ya bisa cukup lumayan ini, sebab kenaikan 3 hari berturut-turut, meskipun volume hari ini juga cukup besar. Namun Bandar pasti juga sudah punya barang-barang di harga bawah, sehingga bisa saja mulai melakukan profit taking. Selanjutnya Harum. Nah, Harum masuk pada rekomendasi kami di video sebelumnya. Bagi teman-teman yang sudah entry, selamat, sudah mendapatkan cuan sekitar 4%. Kami memang kemarin rekomendasi ya masuk di harga last price tidak apa-apa, karena ini sudah beberapa hari sideways di pertengahan sini, dimungkinkan akan naik, dan ternyata benar mengingat harga nikel yang mulai rebound dan hari ini naik 4%. Meskipun begitu, bagi teman-teman yang melakukan trading jangka pendek, pertimbangkan untuk mulai profit taking di resisten kuatnya sekitar 1480, atau ini juga sudah hampir, ini sudah mendekati resisten di sebelumnya ini, tapi sepertinya melihat volume, melihat Bandar, maka
harapannya resist di 1430-an ini bisa tertembus. Big akumulasi, volume cukup besar. Maka menarik bagi teman-teman yang sudah punya harga di bawah, hold untuk kemudian sekiranya profit taking ketika mulai terjadi pembalikan arah di saham Harum ini. Selamat bagi teman-teman yang sudah menonton video yang lalu dan bisa floating profit dari saham Harum ini. Kemudian Tins juga sudah masuk watchlist kita di video sebelumnya, mengingat harga nikel yang juga menguat. Kemarin memang kita lihat distribusi, meskipun begitu ini cukup menarik karena support tertekannya yaitu sekitar 1000, support psikologis 1000, dan dia ternyata bertahan di harga last price 1010, kemudian naik 3%, closing di harga 1045. Maka bagi teman-teman yang sudah hold di harga bawah, ini bisa di hold karena dia sudah break area sideways-nya di sini, di area sekitar 1030. Target berikutnya jangka pendek sekitaran 1080. Mengingat di sini mencoba break 1080 juga gagal, sudah sampai 1100, gagal, turun lagi. Kalau bisa break 1080, ini akan break sideways yang cukup panjang dari bulan April, potensi kenaikannya semakin kencang. Namun jika gagal break dan teman-teman ingin cepat realisasikan profit, ya silakan lakukan profit taking di sekitar resisten 1080 yang gagal di break beberapa kali. Selamat profit bagi teman-teman yang sudah menonton rekomendasi di video sebelumnya. Tins. Selanjutnya Antam. Kemarin juga sudah kita sampaikan ini cukup bagus mengingat harga nikel. Meskipun begitu sudah ditutup dengan candle hijau, namun ini berada di resisten area sekitar 1400. Tadi sudah coba break 1400-nya, sudah sempat sampai di harga 1410, namun kemudian closingnya di harga 1395. Meskipun begitu, Antam ini cukup menarik, sudah break dari sideways-nya di sini sekitar 1380-an, dan kami rekomendasikan kemarin memang buy di last price sekitar 1370. Kalau bisa ada yang dapat tadi pagi buy langsung 1375 ya selamat, tapi kemungkinan besar jarang ada yang bisa langsung buy di last price di hari sebelumnya, mengingat harga saham Antam ini di awal sesi langsung naik cepat di sekitar 1390. Maka untuk saham Antam ini cukup menarik, potensi targetnya ya ke MA 200. Kalau melihat candle sebelumnya, di sini gagal tembus MA 200, di sini April juga gagal tembus MA 200. Nah, harapannya ini ancang-ancang. Meskipun nanti gagal tembus MA 200, koreksi wajar sekitar 1400. Nah, bagi teman-teman yang mau coba entry, saham Antam sekarang masih oke. Target terdekat sekitar 1495 atau 1500. Bagi teman-teman yang sudah hold di harga bawah, sudah punya di harga bawah, bisa hold karena saham-saham komoditas sepertinya ke depan akan mulai manggung, sebab beberapa saham masih lagging, termasuk seperti Antam ini. Masih belum naik cukup signifikan. Bagi teman-teman yang belum menempatkan posisi, bisa menempatkan posisi di saham Antam. Selanjutnya GCTL. Sesuai dengan rekomendasi kami sebelumnya, sektor otomotif belum manggung. Maka kami rekomendasi GCTL di last price 1275, dan pada hari ini closing cukup baik bagi GCTL, berhasil closing 3% di harga 1370. Di awal sesi tadi sempat konsolidasi 1270, 275. Bagi teman-teman yang menonton video di sebelumnya harusnya sudah bisa entry di saham GCTL ini dan closingnya cukup baik. Selamat floating profit bagi teman-teman yang sudah entry di saham GCTL. Floating profit
3% hari ini. Selamat bagi teman-teman yang sudah punya barang, bisa hold saham GCTL ini karena dimungkinkan ini akan cukup menarik saat laporan keuangannya keluar nanti. Nah, dan resistor terdekatnya ada di sekitar 1000. Kalau resistor terdekatnya di sekitar sini sudah hampir sebenarnya 1340. Maka tadi sempat sampai di harga 1335, namun kemudian koreksi sedikit. Ada beberapa yang melakukan aksi profit taking. Meskipun begitu, volumenya naik daripada volume-volume sebelumnya. Stokastik RSI-nya golden cross. Kita lihat bandarmologinya terjadi normal distribusi, tidak apa-apa. Namun cukup bagus secara volume, sehingga kemungkinan bisa mencapai resist sekitar 1380. 1370, 1380. Bagi teman-teman yang trading jangka pendek menengah, bisa melakukan profit taking di area-area sekitar sini atau resist di 1430. Untuk yang trader jangka menengah panjang, ini cukup bagus, bisa di hold untuk beberapa waktu ke depan. Sebab memang posisinya masih uptrend terus ini. Mau di tanggal 20 Juni ini mencoba mengenai MA 200, namun mantul lagi, sehingga uptrendnya cukup bagus. Meskipun gerakannya ya cukup konsolidasi, cukup sideways. Untuk GCTL, selamat teman-teman yang sudah menonton video sebelumnya. Kemudian Inco juga masuk rekomendasi kami, mengingat harga nikel, dan bagi teman-teman kami kemarin sudah sampaikan 3.700 last price itu area buy yang cukup bagus. Maka untuk teman-teman yang coba entry di saham Inco bisa di last price kemarin, dan hari ini closingnya di 3.750, 1% dari harga last price 3.700. Kalau teman-teman tadi bisa dapat 3.710, 3.700, maka bagus sekali, sudah floating profit untuk teman-teman yang punya saham Inco. Selamat bagi teman-teman yang sudah menonton video sebelumnya dan melakukan pembelian, punya barang di saham Inco, sudah mulai floating profit. Target terdekat di 3.900, ini sekitaran 5%-annya. Bagi teman-teman yang memang ingin trading jangka menengah panjang, target bisa ke MA 200 sekitar 4.050-an, 4.060. Nah, cukup bagus karena ini masih lagging, belum jalan begitu banyak. Saham-saham yang masih lagging seperti ini dimungkinkan tiba-tiba naik seperti PTBA. PTBA, Adro beberapa waktu yang lalu naik di saat-saat sekitar sini. Nah, Adro naik, Indi juga naik, PTBA masih santai-santai. Tiba-tiba wush, kencang sekali. Nah, maka saham Antam, Inco ini patut dipantau, bisa saja tiba-tiba naik, karena kalau saham Inco ini melihat historinya volatilitasnya cukup tinggi, seperti di beberapa waktu yang lalu ini sekalinya naik ya kencang, sempat sampai 5.000 hanya dalam beberapa waktu, dari 4.000, dari 3 Mei sampai ini 20 Mei langsung 5.000, sudah hampir 20%. Maka kalau sudah punya barang, disabar-sabarkan, harusnya bisa dalam waktu dekat capai ke MA 200-nya. Bisa di hold bagi yang sudah punya barang. Selanjutnya AMRT. AMRT ini cukup bagus, mengingat dia sideways dari tahun lalu, cukup lama sekali, dan berhasil break di tanggal 10 September. Memang polanya akan sideways beberapa waktu, namun ini sudah break sideways-nya dan potensi all time high-nya lebih besar daripada saham-saham retail yang lain. Namun saham AMRT ini kalau melihat candle-candlenya ya sering membuat ekor. Meskipun begitu, saham ini cukup menarik karena sudah
mencapai all time high. Hari ini ditutup menguat 3% di harga 320, sudah mendekati resisten. Bagi teman-teman yang punya dan ingin melakukan profit taking, dipersilahkan trading jangka pendek. Meskipun jangka menengah panjangnya ya tidak ada ujungnya ini karena sudah all time high. Has the profit running kalau sudah seperti ini. Namun bagi teman-teman yang belum punya barang, bisa coba pantau di sekitar harga 3.000 yang menjadi resisten sebelumnya dan ini menjadi support kuatnya. Kalau melihat foreign terus akumulasi, badan morologinya juga cukup bagus saham AMRT. Bagi teman-teman yang trading jangka pendek, bisa pantau untuk profit taking. Bagi yang jangka menengah panjang, kalau mau entry di best price, ya tunggu koreksi. Sabar-sabar saja. Pasti akan ada koreksinya. Pasti akan ada peluang. Kalau belum bisa entry di sini, tadi sudah banyak rekomendasi-rekomendasi yang bisa kita entry. Atau kalau memang mau benar-benar buy on weakness, nanti tonton video berikutnya. Kita ada beberapa rekomendasi saham untuk buy on weakness. BRIS kembali menguat 3%, 396% di 3.150. Closing yang cukup baik bagi BRIS setelah kemarin beberapa melakukan profit taking meskipun pada saat itu foreign melakukan pembelian cukup besar 200 miliar. Untuk hari ini candle hijau masih ada akumulasi dari bandar. Kemarin closing merah saja ada akumulasi cukup besar dari foreign. Maka bagi teman-teman yang punya saham BRIS dari harga bawah bisa hold, jangka menengah panjangnya jelas cukup bagus. Bagi teman-teman trader yang ingin jangka pendek, ini pas di tengah-tengah harusnya bisa mencapai resist di sekitar 3.300-an. Sekitar 3.300-an. Kalau memang mau coba entry di area sekitar 3.100-an, dipersilahkan karena masih ada upside yang cukup bagus bagi yang coba untuk trading jangka pendek. Menengah panjang jelas ini saham bagus karena ini seperti BBCA versi syariah. Dan memang semakin mendekati hari belakangan ini, foreign akumulasi cukup signifikan. Sebelum-sebelumnya foreign akumulasi tidak begitu besar, 100 miliar yang di hari 17 September ini cukup besar. Maka bagi teman-teman yang sudah punya saham BRIS ya bisa hold. Ini bagi teman-teman yang khususnya pengen saham bank syariah. Selanjutnya Arto kemarin sempat koreksi ke resist sebelumnya yang sudah menjadi support area 3.000 dan kemudian mantul menguat 495% ke harga 3.195. Kalau melihat hari kemarin ada need buy foreign cukup besar 100 miliar. Hari ini juga big akumulasi, maka saham Arto ini cukup menarik untuk teman-teman yang coba day trading besok. Kemungkinan ini akan kembali menguat sebab break candle previous high-nya di sekitar 3.150-an karena cross-nya 180. Target terdekat di 3.300. Cocok ini untuk besok day trading atau jangka pendek namun untuk beberapa hari. Jangka menengah panjang ini sudah jelas bagus karena sudah di atas MA20, MA50, MA200. Bila akumulasi foreign buy. Nah, bagi teman-teman yang coba ingin masuk ke saham bank digital dengan volatilitas seperti Arto cukup tinggi, masih ada BBYB. Kita coba juga review BBYB. BBYB hari ini closing cukup bagus, 2,72% di harga 302. Big akumulasi dan dua hari sebelumnya meskipun candle merah, asing melakukan pembelian yang cukup besar. Berarti asing juga punya barang di harga sekitar 310-an. Average-nya asing. Kalau hari ini average-nya
itu sekitar 302, 300. Nah, ini asing akumulasi cukup signifikan. Maka bagi teman-teman yang ragu-ragu untuk masuk di saham Arto yang memang sudah naik cukup tinggi, BBYP menjadi opsi lain karena ini dekat dengan MA 200, sedangkan Arto tadi sudah cukup jauh dari MA 200-nya. Arto. Maaf. Arto. Nah, ini sudah jauh dari MA 200, sudah jarang sekali menyentuh MA 200 setelah break, sudah hampir tidak pernah menyentuh MA 200 ini Arto ini. Maka potensi bank digital ini juga cukup bagus, mengingat suku bunga akan dipangkas untuk beberapa waktu ke depan. Potensi jangka menengah panjang sangat bagus meskipun ini sempat break MA 200, sekarang bertahan. Bertahan di MA 200 dan ini sangat dekat dengan MA 200. Kalau sudah saham seperti ini, kemungkinan besar meskipun turun, kita bisa average down dan pasti akan naik lagi sebab IHSG-nya memang sedang bullish sekali. Maka upside-nya resisten terdekat di sekitar 320 atau 330. Resisten terdekat mau harusnya break 312. Dari 302 ke 312 sudah cukup lumayan untuk yang trading jangka pendek. Trading jangka menengah panjang jelas ya semampunya nanti BBYP mau ke mana. Akumulasi cukup bagus meskipun volume hari ini tidak begitu besar, namun memang bandar sudah dari kemarin akumulasi meskipun candlenya merah. Selanjutnya dari sektor properti. Sektor properti ASRI yang dengan volatilitas cukup tinggi kemarin sempat gap down 10% di hari Jumat sehingga banyak yang panik kemudian menjual saham ASRI meskipun loss 10%, ternyata hari ini kembali di harga open kemarin Jumat. Pasti trader-trader yang sudah cut loss di closing ini menyesal semuanya ini. Inilah resiko dari trader. Kita hanya bisa analisa ketika ada sewaktu-waktu terjadi, maka harus disiplin. Kalau yang sudah punya harga saham ASRI dari bawah saat konsolidasi pasti tenang ketika ASRI turun seperti ini sebab mereka tetap masih floating profit, sedangkan teman-teman yang baru masuk di sini pasti panik, modal besar, rugi besar, CL saja, ternyata malah naik. Wah, psikologisnya bisa saja terganggu bagi teman-teman yang seperti itu. Maka harus dijaga manajemennya untuk melakukan trading di saham. Saham ASRI ini cukup menarik kembali ke sekitar 250. Meskipun begitu, jangan langsung entry untuk saham ASRI ini. Kalau misalkan koreksi di sekitar 240, ini support yang cukup bagus. Support yang cukup bagus. Mengingat ini resistennya terlalu dekat untuk kita bisa profit taking. Resisten sekitar 260-an. Beberapa kali kalau ditembus, lebih baik tunggu koreksi terlebih dahulu. Sebab candle hari ini juga tidak begitu banyak akumulasi. Kemungkinan tetap akan ada profit taking. Bandar-bandar yang sudah punya harga bawah sekitar sini, profit taking, koreksi 240, ini bisa jadi untuk area buy bagi ASRI. BSDE juga menguat, saham properti, tidak banyak ulasan untuk saham ini, ya intinya saham properti akan manggung begitu saja. Teman-teman yang mau entry dekat-dekat 1200, 1210 ini cukup bagus. Kita lihat akumulasi, big akumulasi. Hanya karena big akumulasi maka kita coba review sekilas. Ya baguslah intinya. Bisa entry di sekitar support sini, buy on weakness. Kalau mau nekat ya silahkan. Bagi yang punya harga di bawah sini bagus sekali nih. Mantul 550 sudah jelas uptrend. Bagi yang punya harga di bawah hold keras sampai nanti suku bunga dinaikkan lagi. Ini saham yang bisa untuk investing karena properti beberapa tahun belakang memang belum menunjukkan harga yang cukup mahal. Sekarang mereka mulai manggung sebab ada pemangkusan suku bunga. Terakhir yang patut kita pantau adalah PNLF. PNLF ini cukup menarik
meskipun volatilitasnya juga cukup cepat, namun ada peak akumulasi di area 440. Bandar-bandarnya melakukan akumulasi di 440, 447 bahkan BK ini. Tadi 447. Wah, cukup tinggi berarti ya. Sedangkan closingnya ada di harga 434. Maka bagi teman-teman yang ingin coba entry di saham yang volatilitasnya cukup tinggi untuk bisa trading jangka pendek, ini cukup menarik, meskipun cara jangka menengah panjang ini juga sangat menarik sebab sudah break resisten di sebelumnya. Itu beberapa ulasan dari kami. Terima kasih telah menonton channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.